saya akan mencium tangan beliau ya itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajirin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya itu nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi saja. Saya benar minta maaf dan cinta beliau. Si Bang Bacot Sony nangis berderai, ingin mencium tangan Habib Lutfi. Si Bang Bacot, pengikut setia Imam Jumbo, dalam video yang barusan viral nampak memelas dan menangis. Heran deh, makin kesini, si Sony Aka Maher itu semakin menunjukkan sisi feminimnya alias kelembutan hatinya. Bravo untuk kepolisian dan Nyai Nikita, plus pelaporan oleh Husin Shahab yang sudah ikut membuat Sony menjadi kalem melempem, santun dan peka serta tuturnya halus alias jadi perasa. Sensitif dong? Iya, sensitif karena ancaman hukumannya 6 tahun penjara cuy. Dalam video itu, nampak wajah Sony memelas dan berurai air mata. Sony dengan muka sembab dan nada suaranya tertahan, menyatakan ingin meminta maaf dan mencium tangan Habib Lutfi. Sony menyatakan bahwa dirinya sama sekali tak pernah berniat menghina Habib Lutfi, seorang ulama NU yang sangat disegani. Halah, banyak cakap dan bacot halus si Sony. Jangan percaya karena itu hanya sebatas pencitraan alias sandiwara semata. Selama ini, dengan entengnya mengeluarkan ujaran fitnah dan provokasi yang sangat keji. Menyadari kali ini polisi sudah memberikan bocoran, yaitu ancaman hukuman 6 tahun penjara, maka si Sony pun tak berkutik. Mulai dari mengajak damai dan membuat pernyataan bahwa dirinya sudah berinisiatif untuk melakukan damai. Kini, dia mengucapkan pengakuan dengan air mata berderai dan hati ambyar. Dilansir detik.com, Sony Eranata alias Ustadz Maher At-Tuwailibi mengaku sudah berniat menemui Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Dia merasa tidak punya perasaan dengan Habib Lutfi yang amat menghormatinya. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat menghina dan tidak punya masalah dengan Habib Lutfi. Beliau ulama besar, kata Maher saat ditemui detik.com di Bareskrim, Sabtu petang 5 Desember 2020. Penangkapan pada Kamis subuh 3 Desember 2020 membuat si Sony Eranata bak kucing yang terendam banjir. Dengan basah kuyup meradang, lalu keluarlah pengakuan demi pengakuan yang mau mengambil hati para penyidik serta Habib Lutfi. Terlambat Son, congormu itu memang dari dulu sangat liar tak tertib. Tak bisa direm alias remblong sepanjang ketemu alat perekam video atau masuk ke akun medsosnya. Sony ini tanpa kendali langsung nyerocos ngegas dan mengumbar serta menyemprotkan segala emosi jiwanya yang gak stabil itu. Sony kali ini terpojok dan sendirian. Dikira para pendukungnya bakal membela dan memberikan totalitas pembelaan bagi Sony. Nyatanya, Sony terlunta sendirian. Dalam kesendirian itulah dia akhirnya mulai meradang. Nasib, oh nasib. Makanya hidup yang nikmat bersama keluarga selama ini gak disyukuri. Sony memang hidup dalam dunia kebencian yang diciptakannya. Ketika tersentuh hukum, maka semua panggung medsos yang diciptakannya malah berbalik menjadi alat bukti untuk menjerat dan menjebloskannya ke penjara. Sony, Bang Jago Bacot di medsos selama ini merasa dirinya tak tersentuh. Dirinya semakin jumawa dan beringas lewat postingan serta video yang dibuatnya.
Sang pendukung Imam Jumbo ini ikut senang dengan kedatangan pujaannya itu. Sayang, kebersamaan dalam membacot di media bersama Rizik itu pudar serta hancur sudah. Sony pun makin kesini makin berubah. Sejak penangkapan Sony terekam di video berupaya membujuk petugas seraya memohon sembari menyentuh paha petugas. Suara Sony pun berubah kayak habis dioperasi. Tinggal wajah doang yang aslinya sama, tapi lagi-lagi ekspresi garangnya itu telah lebur seiring bertemu petugas yang mencokoknya. Sony sudah membaca sinyal penangkapan atas dirinya. Mohon doanya, begitu ungkap Sony di Twitternya. Ternyata doa netizen yang berharap penangkapannya terrealisasikan itu jauh lebih kuat. Masalahnya adalah pasukan Petamburan itu makin berhamburan. Sony sebagai penggonggong pemerintah itu benar-benar kena azab yang tak disangka datangnya lebih cepat. Maksud hati untuk membela Rizik, malah berujung dengan penyesalan yang munculnya selalu terlambat. Bravo Bareskrim dan pasukan Cyber Polri yang kini gercep memburu para pentolan ormas yang berlaku semena-mena selama ini. Bacotan Sony sudah membuatnya tercokok. Tinggal menunggu besok, yaitu Imam Jumbo yang kini tak bisa tidur nyenyak. Pasukan TNI yang dikomandai Pangdam Jaya makin melucuti kekuatan Imam Jumbo. Makin ciutlah hati para panasbung dan pentolannya. Siap-siap bereuni kembali di Bui bareng Imam Jumbo. Indahnya ending ormas Petamburan yang berhamburan ini di akhir tahun. Bravo buat Polri dan TNI. Demikian kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Ronindo.